Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan yang prima dan imun tubuh yang kuat. Dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya. Karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Dan yang sedang mencari pekerjaan dan mencari jodoh nih ya, mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh dan pekerjaan yang sesuai dengan hati nuraninya. Dan kita juga mari bersama-sama untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta ini, untuk kita selalu dipanjangkan umurnya dengan kesehatan yang prima untuk menjalani segala kehidupan ini agar bisa bermanfaat dan berguna buat kita sendiri dan untuk masyarakat yang lainnya. Untuk itu kita akan menjelaskan dan memaparkan tentang Satrio Piningit yang selalu bertabayun ya. Nah ini, bertabayun ini sangat perlu untuk diri kita selaku manusia yang tidak luput dari segala kesalahan. Sedangkan kesalahan-kesalahan kita itu tidak perlu untuk kita namanya peruncing, untuk kita perluas, untuk kita perdalam, atau kita pikirkan secara yang mendalam sehingga kita menjadi stres sendiri. Tapi alangkah bagusnya kita untuk selalu bertabayun. Bertabayun ini kan mengoreksi diri, berintrospeksi diri, untuk mengklarifikasi segala apapun yang telah kita berbuat. Kita berbuat dengan siapapun, mungkin kita dengan keluarga, kepada anak-anak, kepada istri kita, kepada mertua, atau kepada orang tua kita sendiri. Kita perlu untuk mengklarifikasi bertabayun ini. Ya, ini dengan cara ya, kalau dalam kita muslim kan setelah berpuasa ini ya, ada satu titik di mana ada namanya Idul Fitri kan, untuk memfitrahkan hati kita, untuk mensucikan kita dengan cara saling bermaaf-maafan gitu loh. Jadi bertabayun ini tidak hanya menunggu saat namanya Lebaran atau mungkin hari-hari besar apalah gitu loh. Tapi kita selalu, setiap hari, setiap saat, ketika kita merasa diri kita bersalah, terus kita selalu bertabayun untuk mengklarifikasi agar hidup kita menjadi tenang. Karena kehidupan ini kan apa yang kita cari? Segala sesuatu di dalam kehidupan ini, kita diturunkan ke muka bumi ini, dikasih berbagai ujian-ujian oleh Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu sayang sama kita. Tanpa dengan ujian kita tidak mungkin naik namanya derajat, naik pangkat atau apapun. Kan harus dengan ujian dulu. Tidak bisa semena-mena, semerta-merta. Begitu dengan seenaknya sendiri naik jabatannya atau mungkin derajatnya, nggak bisa. Pasti melalui satu proses di mana kita berjalan untuk menjalani sebuah dimensi dan waktu agar kita menjadi dewasa. Makanya selalu kita dibenturkan, bukan dibenturkan tapi dikasih ujian lagi dengan maaf, berbagai masalah. Dari masalah yang satu ke masalah yang lainnya, ke masalah yang itu, ke masalah yang sana. Terus saja berulang-ulang, itu namanya kehidupan. Agar apa? Kan agar kita menjadi dewasa, menjadi orang yang betul-betul tua. Karena tua itu tidak harus namanya usia. Karena ada orang yang namanya tua, tapi tidak tua. Itu cara berpikir, cara kebijaksanaannya dalam mengambil sebuah sikap, gitu. Dan juga kebijaksanaannya itu. Nah, jadi kan yang pernah saya singgung di video yang lalu, itu kan, tua belum tentu dewasa, semacam itu. Tapi dewasa sudah pasti tua cara berpikirnya, bukan usianya. Di sini, disinilah sehingga Satrio Piningit ini memang manusia yang betul-betul terpilih dari ruh-ruh pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala atau Sang Pencipta alam semesta ini, selalu mengajarkan kita kepada hal kebaikan, hal-hal yang menyangkut tentang toleransi, gitu. Tentang perbedaan pun jangan perbedaan ini jangan dipermasalahkan, maksudnya jangan buat sebagai permasalahan yang memperuncing sebuah persatuan dan kesatuan, sehingga kita betul-betul menjalankan sebuah retorika kehidupan ini dengan enak, dengan nyaman, dengan damai, dengan tentram. Toh
kita hanya mencari sebuah keridoan. Kita hidup di dunia mengerjakan apapun kan atas nama ibadah untuk mendapatkan sebuah keridoan dari Sang Pencipta alam semesta ini. Sedangkan kita selalu dibenturkan tadi pada suatu masalah dengan dikasih ujian-ujian, ya kan? Jadi ujian-ujian ini memang bentuk kasih sayang dari Sang Pencipta kepada kita agar kita naik levelnya, naik derajatnya, naik pangkatnya mungkin kalau yang lagi bekerja di suatu staf, di suatu instansi atau departemen, dikasih juga ujian dengan masa kerja. Toh semua melalui sebuah proses yang panjang, tidak mungkin dengan instan. Sesuatu yang instan belum tentu baik hasilnya. Makanya kita selalu belajar tentang sikap dan sifat daripada keteladanan daripada Satrio Piningit ini yang selalu bertabayun. Karena kita sudah berjanji kan, ketika ruh kita ditiupkan ke dalam rahim ibu kita saat usia 4 bulan oleh para malaikat muter, kita sudah taken kontrak untuk berusaha untuk berbakti kepada siapa? Berbakti kepada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga harus berbakti pula kepada pemerintahan manusia atau peraturan yang dibuat manusia pun harus diindahkan, harus dilaksanakan. Dan apapun yang ada di dunia ini kan ada satu syarat dari namanya Sang Pencipta adalah meninggalkan segala larangannya dan mengerjakan segala perintahnya. Ini yang disebut namanya manusia yang ihsan. Manusia yang ihsan itu atau tawadu selalu berserah diri kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla dan bisa dipercaya secara lisan dan baik dalam hatinya pun sama, akan sesuai selaras antara ucapan dan perbuatan di depan dan di belakang, yang disebut manusia insan kamil kan semacam itu. Jadi kita balik lagi kepada tujuan hidup, bahwa tujuan hidup itu mencari keridhaan ilahi, mencari namanya sebuah kedamaian. Kita boleh tujuan hidup itu untuk ibaratnya kita sukses harus, tapi untuk sebagai alat, bukan tujuan. Kalau sebagai tujuan nanti kita hasilnya nanti ria, menjadi suka pamer, sudah sombong, congkak, angkuh. Sedangkan sombong tinggal tunggu apa kehancurannya. Ketika kita sombong itu sudah ada namanya ketentuannya ya dari Sang Pencipta ini. Jadi marilah kita sama-sama mengikuti daripada makna dan arti dari sebuah kehidupan suri toladan yang diajarkan oleh Satrio Piningit ini, agar kita selalu bertabayun, selalu namanya, kalau namanya bahasa Jawa itu namanya digelar digulung. Maksudnya kita tadi habis mengerjakan apa ya, kita tadi salah enggak ya. Nah ini akhirnya introspeksi akhirnya kita menemukan, aduh saya tadi habis salah, kayaknya saya salah tadi sama bos saya, sama teman saya, sama sahabat saya. Nah akhirnya bertabayun untuk mengklarifikasi sehingga kita tidak gerundel ya, kalau bahasa Jawa ini gerundel. Gerundel itu galau lah ya, galau atau gabut, akhirnya kita mau ngerjakan apa aja akhirnya tidak konsen ya, akhirnya semrawut gitu. Makanya kita harus bertabayun, akhirnya datanginlah untuk menengahilah. Selalu kita menjadi penengah sebuah masalah, bukan masalah yang ada langsung umpamanya kita besar-besarkan, itu jangan. Ketika ada suatu masalah, kita harus bertabayun untuk mengklarifikasi dan menengahi sebuah permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga kehidupan kita akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu mencapai sebuah kedamaian hati. Kedamaian hati itu sangat mahal ini, sehingga marilah kita sama-sama untuk selalu bertabayun seperti Satrio Piningit yang mengajarkan kita tentang tabayun, sehingga kita selalu harus mengklarifikasi dan harus menjadi sebuah penengah apapun yang terjadi di sekitar kita, antara mungkin anak-anak kita itu, bukan lantas akhirnya kita sebagai orang tua semena-mena, tapi menengahi anak-anak yang sedang mungkin lagi cekcok rebutan mainan atau apa, dan juga mungkin di masyarakat
harus kita menjadi sebuah penengah untuk mengklarifikasi sebuah namanya permasalahan, bukan malah mengkompori menjadi amburadul dan makin kacau balau. Nah, mungkin disinilah arti tabayun yang sesungguhnya adalah kita mengklarifikasi dan untuk menjadi penengah yang terbaik. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.